Perkenalkan saya Lumban, saya pagi ini akan menyampaikan analisis kesiapan implementasi Zero Trust Architecture pada infrastruktur hybrid yang berbasis pada Bank FYZ. Kenapa Zero Trust ini saya menjadikan bahan dari penelitian saya? Yang pertama adalah semakin banyaknya organisasi global termasuk bank yang telah mengadopsi infrastruktur hybrid, yaitu sebanyak 70%. Perpaduan server on-premise dan layanan ini meningkatkan fleksibilitas untuk scalability dari bisnis dan juga infrastruktur. Yang kedua adalah semakin banyaknya insiden keamanan di hybrid environment yang banyak berasal dari kesalahan konfigurasi infrastruktur yang mengakibatkan kritikal. Selain itu juga ancaman cyber yang meningkat yang mengakibatkan kerugian pada nasabah atau customer di sektor keuangan sebesar 4,45 miliar dolar. Ancaman ini seperti ransomware, phishing, dan juga serangan lainnya. Jadi tidak hanya sekedar masalah teknis, tapi juga secara finansial yang akan mengakibatkan menurunnya peningkatan kepercayaan nasabah. Dalam soal itu juga mengapa keamanan digital tradisional gagal? Karena yang pertama adalah perimeter yang sudah tidak ada lagi dengan adanya di cloud dan pengguna di mana saja. Model seperti ini sudah usang, tidak lagi batasan dalam dan luar yang jelas. Terus juga pergerakan yang lateral, jadi ketika sekali masuk maka penyerang dapat bebas bergerak di jaringan yang tidak tersegmentasi, sehingga akan menyebabkan insiden yang lebih besar. Untuk di kasus ini saya lakukan di Bank FYZ gitu ya. Bank FYZ ini adalah suatu bank menengah yang beroperasi di Indonesia. Selain itu juga sedang beradaptasi untuk menghadapi persaingan digital yang lumayan besar. Terus juga infrastruktur yang digunakan adalah infrastruktur hybrid, ya, menggabungkan antara on-premise dan juga cloud untuk aplikasi yang ada di nasabah. Selain itu juga di bank ini terdapat hambatan implementasi anggaran, terus juga kurangnya SDM serta pelatihan dan juga kompleksitas antara sistem legacy. Di sisi lain juga tuntutan regulasi, jadi regulasi wajib mengikuti atau kepatuhan terhadap dari peraturan dari OJK, BI, dan Kominfo terkait dengan keamanan cyber dan juga data pribadi. Rumusan masalah dan tujuan penelitian yang pertama adalah sejauh mana Zero Trust Architecture dapat mengurangi keamanan cyber. Terus juga tantangan adopsi terhadap infrastruktur hybrid dan juga adopsi Zero Trust Architecture, termasuk integrasi dengan sistem legacy dan juga kepatuhan dari regulasi. Dan bagaimana merekomendasikan implementasi yang efektif untuk Zero Trust Architecture. Selain itu, tujuan penelitian ini akan menganalisa implementasi pilar Zero Trust Architecture verifikasi kontinu, mikrosegmentasi dan juga list di Bank FYZ. Yang kedua adalah mengidentifikasi tantangan adopsi. Yang ketiga, merumuskan rekomendasi strategis. Jadi bagaimana tahapan implementasi dan juga integrasi misalnya dengan AI atau machine learning. Selain itu, manfaat penelitian itu pertama adalah publish. Dengan penelitian maka akan menjadi panduan strategi di bank untuk mengurangi downtime akibat serangan cyber. Yang kedua juga tentunya membantu pemenuhan regulasi dari perlindungan data pribadi dari BI dan OJK. Selain itu, secara akademis juga akan mengisi celah riset dengan kasus di Indonesia dan juga menyoroti integrasi Zero Trust Architecture dengan fintech atau AI dan kepatuhan modal. Dari sisi sosial ekonomi, ini akan meningkatkan kepercayaan nasabah dan juga mendukung stabilitas keuangan nasional dan juga menjadi blueprint untuk transformasi digital sesuai arahan dari OJK. Dari literasi yang digunakan adalah dengan adanya arsitektur jelas. Arsitektur jelas apa sih? Arsitektur jelas ini adalah dari NIC, yaitu terkenal dengan kota Don't Trust Always Verify. Itu adalah satu model keamanan strategi yang maksudnya setiap permintaan akses itu harus diverifikasi, ya kan, dengan mengamankan pengguna data dan aset dimanapun mereka berada. Pada Zero Trust ini terdapat 5 pilar inti, yaitu identitas, identitas itu verifikasi pengguna dan perangkat dengan otoritas kuat seperti two-factor authentication atau multi-factor password technology. Yang kedua adalah jaringan, yaitu dengan menggunakan segmentasi mikro, ini akan membatasi akses dan pergerakan data tadi. Dan juga data ini sangat penting untuk data diklasifikasi terhadap security datanya yang kritikal atau terbatas dan juga ini tujuannya untuk melindungi dan mengenkripsi data sensitif setiap saat. Jadi suggestion ini adalah memantau setiap aktivitas user atau pengguna secara real untuk mendeteksi dan merespon ancaman baik terhadap aplikasi ataupun jaringan yang ada di bank dan juga otomatisasi. Saya ini dengan kerajaan maka setiap aktivitas yang lokal, yang manual dan reputasi itu bisa kita otomatisasi sehingga penanganannya lebih cepat dan juga akan terintegrasi dengan kebijakan sehingga penerapan audit yang konsisten. Hybrid infrastruktur apa? Hybrid infrastruktur adalah satu penggabungan dua keamanan dan juga server yang ada di on-premise dan juga fleksibilitas di layanan publik. Jadi ada dua environment infrastruktur, yaitu yang di on-premise dan juga yang ada di publik. Nah, kelebihan dari on-premise adalah kontrol penuh atas data sensitif, keamanan fisik dan kepatuhan regulasi. Fungsinya untuk menyimpan biasanya core banking atau data aplikasi core yang di dalam data nasabah yang paling khas. Cloud ini disediakan oleh pihak ketiga seperti Amazon, Google Cloud atau Azure. Kelebihannya adalah skalibilitas tinggi, jadi dan juga dapat dengan adanya scalability ketika data besar makanya akan secara cepat sistem tetap resilient dan stable dan juga ini juga mengefisiensikan biaya operasional dibanding dengan on-premise karena on-premise harus beli device server. Di sini kalau kita hanya sewa dan juga fleksibilitas inovasi untuk service layanan gitu. Tujuannya adalah ketika ada service baru atau yang di develop gitu itu maka untuk memindahkan produk itu bisa. Fungsinya secara fungsi cloud ideal untuk kondisi yang menghadap ke nasabah, ya, itu public interface gitu kan. Contohnya seperti mobile banking, terus juga transaksi QRIS atau digital dan layanan lainnya.
Pada periode itu metodologi riset yang dilakukan yaitu dengan studi kasus kualitatif. Kenapa? Dengan metode ini dipilih sehingga akan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam, lebih luas dan holistik mengenai kompleksitas dari sistem, terus tantangan dan juga dinamika dalam persiapan implementasi terhadap jiwa arsitektur secara real atau di dalam konteks dunia nyata. Ataupun metode yang pertama dilakukan adalah pengumpulan data. Dalam pengumpulan data ada 3 tahap dilakukan, yaitu wawancara atau interview secara semi-struktur dengan personal yang ada di tingkat strategi, taktik seperti head of security, CISO, begitu operasional, dan juga pentester atau infosec team. Dan juga analisa dokumen. Analisa dokumen itu melihat atau meninjau kebijakan internal, terus juga diagram arsitektur dan juga hasil laporan audit. Dan juga observasi non-profesional pada perencanaan keamanan nasional yang relevan. Jadi kita observasi juga dari dunia luar. Yang ketiga ada analisis data. Dari hasil dari data nanti kita akan menggunakan analisis sistematik yang dilakukan untuk analisa data, yaitu transkripsi penilaian. Jadi semua data ditranskrip dan ditinjau ulang kembali. Yang kedua adalah pengaduan pengembangan tema. Jadi data dikodifikasi untuk mengidentifikasi pola yang kemudian dikelompokkan menjadi tema-tema besar. Gitu. Tentunya juga untuk mengimplementasi ini tentunya membutuhkan bantuan perangkat lunak atau tools untuk mengelola ini menggunakan perangkat lunak IDEA atau untuk mengeksekusi penelitian dan keterlibatan. Demikian presentasi saya. Selamat siang, terima kasih.